Baik, perkenalkan nama saya Sheila dari kelas MJ101. Di sini saya akan mereview kebijakan dari era reformasi hingga sekarang, yaitu mengenai digitalisasi ekonomi. Nah, kebijakan yang akan saya bahas adalah kebijakan Quick Response Code Indonesia atau QRIS. Ini ditetapkan oleh BI pada 17 Agustus 2019 dan ditetapkan pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Ini merupakan link kebijakannya dan ini merupakan PADG atau Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor sekian yang membahas mengenai implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran atau disingkatnya PADG QRIS. Dan ini ada link mengenai peraturan yang dibahas di dalamnya. Kemudian ada latar belakang kebijakan ini. Bank Indonesia meluncurkan QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik, m-banking, itu bertepatan dengan HUT ke-74 kemerdekaan RI di Jakarta. Nah, peluncuran QRIS ini merupakan salah satu implementasi visi Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 yang telah direncanakan pada Mei 2019 tahun yang lalu. Nah, tujuannya untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia maju. Nah, semangat ini juga sejalan dengan tema HUT ke-74 RI, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Nah, tujuan pembahasan di sini adalah untuk memahami dampak, implementasi, dan konsep QRIS dari sisi ekonomi mikro di Indonesia atau dari sisi UMKM. Nah, pembahasannya, QRIS atau QR Code Indonesia Standard adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QR Code itu merupakan serangkaian kode yang memuat data, identitas pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. Nah, implementasi QRIS ini sudah secara aktif dan efektif berlaku mulai dari 1 Januari yang lalu, Januari 2020 yang lalu. Nah, di gambar ini QRIS di sini digambarkan bisa sebagai bentuk pembayaran, bisa sebagai link menuju sebuah website untuk marketing, entertainment, sebagai label produk, dan QRIS bisa digunakan sebagai metode transfer juga. Implementasi QRIS pada UMKM. Implementasi di Indonesia ini memiliki potensi signifikan, terutama untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. QRIS dengan kemudahan transaksional dan aksesibilitasnya mampu membawa UMKM ke pasar yang lebih luas dan memungkinkan mereka untuk bersaing dalam era ekonomi digital. Nah, salah satu bentuk implementasinya adalah BI sudah mencatat sampai dengan Juni 2023 bahwa jumlah merchant QRIS telah mencapai angka 26,7 juta dengan total jumlah pengguna sebanyak 37 juta dan ini sudah mencapai target dari tahun 2023 yaitu 45 juta. Nah, kemudian ada dampak positif digitalisasi pada UMKM. Yang pertama, dampak positifnya adalah tentu saja meningkatkan penjualan, di mana pelaku UMKM dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran dan tanpa bantuan alat lainnya.
Kemudian yang kedua itu lebih praktis, di mana satu QR code itu diterima oleh semua aplikasi pembayaran sehingga pelanggan akan dimudahkan. Kemudian lebih efisien karena proses transaksi berlangsung cepat, hemat biaya dan transparan, di mana hal ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Kemudian ada keamanan transaksi. QRIS menawarkan tingkat keamanan tinggi dalam transaksi non-tunai. Penjual dan konsumen sama-sama terlindung dari beredarnya uang palsu sebagai contoh. Kemudian ada branding. Usaha UMKM bisa menjadi lebih up to date atau dapat membantu membuka peluang usaha kecil untuk masuk ke pasar yang lebih besar. Sebagai contoh adalah e-commerce. Kemudian ada dampak negatif dari digitalisasi pada UMKM. Yang pertama adalah kesenjangan digital, di mana implementasi di lingkungan yang terpencil dan minim akses internet akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kemudian untuk pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau ibaratnya masih tabu dengan teknologi, mereka perlu diberi pelatihan khusus dan intensif tersendiri. Nah, kemudian ada biaya transaksi tambahan. Ada beberapa penyedia QRIS itu menetapkan biaya MDR atau Merchant Discount Rate yang hal ini dapat membebani pelaku UMKM. Nah, kemudian hal ini eh, kesenjangan digital dan biaya transaksi tambahan ini dapat memicu berbagai tangan seperti munculnya kekhawatiran terhadap keamanan, rendahnya tingkat literasi, serta infrastruktur yang belum merata. Itu adalah beberapa tantangan bagi pemerintah. Kemudian ada kendala atau hambatan ya. Sama seperti dampak negatifnya, di mana koneksi internet dan infrastruktur merupakan hal yang utama. Karena tanpa infrastruktur yang memadai, maka koneksi internet juga akan eh, berkurang. Di mana kalau transaksi QRIS tidak dapat diselesaikan ketika ada masalah dengan koneksi jaringan. Karena berniat membayar dengan metode non-tunai, maka sangat penting untuk memiliki koneksi jaringan yang kuat dan konsisten untuk memastikan transaksi berjalan lancar. Kemudian infrastruktur yang memadai, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur digital sampai ke pelosok negeri, dan pentingnya pemerataan infrastruktur memberikan dampak baik bagi pelaku UMKM, serta meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian kesimpulannya adalah QRIS merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat penting untuk mendorong proses digitalisasi di Indonesia dan tentu saja memberi banyak dampak positif, terutama memberi efisiensi, fleksibilitas, branding, dan inklusi keuangan serta yang lainnya. Dan tidak luput dari yang namanya hal-hal negatif atau hambatan. Dari sekian dari saya ucapkan terima kasih.